Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan materi untuk 2 minggu ya ini. Karena sebenarnya kalau mau dicoba dan dipahami ini cukup banyak, sehingga diperlukan waktu 2 minggu. Jadi untuk minggu depan bisa belajar mandiri sambil fokus pada bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan buat yang melaksanakan ibadah. Sequential file ini sebenarnya adalah materi untuk memahami bagaimana menyimpan data di dalam file, tapi tentu saja ini versi yang sederhana dulu, jadi tidak terlalu kompleks. Nah, lalu untuk implementasinya sebenarnya di mana sih, untuk apa gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa contohnya ini adalah MySQL. Jadi saya punya data, kita bisa lihat dari PHP admin, MyAdmin kalau misalnya kita melihat data seperti ini. Nah, sesungguhnya data ini tuh disimpan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada filenya ya. Ada filenya, misalnya itu tabel anggota tadi. Jadi ada 3 file untuk menyimpannya. Nah, isinya apa saja ini? Nah, ini sebenarnya jadi MySQL information ini sebenarnya informasi dari tabel itu, dan ini sudah di-encrypt jadi kita nggak bisa baca ya. Kemudian ini form, jadi apa namanya, biasanya isinya kolom-kolomnya itu apa saja. Nah, kemudian ini datanya, jadi disimpan seperti ini ya. Tentu saja ini sudah ada encryptnya ya, jadi nggak benar-benar pure kita bisa baca semua. Seperti ini ada encryptnya. Nah, ini sebenarnya dasar dari penyimpanan menggunakan file seperti ini. Nah, ini contoh, kita harus mengenal dulu istilah-istilahnya juga kalau misalnya kita mau belajar sequential file. Nah, data yang seperti ini satu barisnya dinamakan rekaman atau record. Jadi ini record, ini kolom. Jadi record itu baris data. Nah, kemudian ya inilah yang disebut sequential file itu sendiri. Jadi ada file yang isinya data. Nah, karena ini pakai bahasa C ya, di markingnya tuh nggak bisa pakai spasi, jadi kita tidak dianggap kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian ada istilah lagi EOF, end of file. Nah, itu ini jadi kita pakai data dummy. Sebenarnya ini terserah ya, bisa pakai karakter apa saja. Di sini saya pakai X. Nah, jadi ini data dummy kolom pertama, data dummy kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jadi buat membatasi bahwa data dari yang ada di file ini adalah sampai 3 biji ini. Jadi ini batasnya. Nah, ini membuat arsip beruntun. Jadi nanti kalian bikin satu folder lalu bikin program ini di folder itu. Nah, kalau misalnya hak aksesnya adalah write seperti ini, jadi dia bikin, maka kalian nggak usah bikin filenya. Jadi nanti bikin file itu akan tercreate sendiri, dan kalau misalnya nanti ada file yang udah kalian bikin, kalian isi, maka kalau izin aksesnya adalah write seperti ini maka file yang tadi itu akan ketimpa, jadi hilang, diganti yang baru. Itu secara otomatis, jadi nggak usah bikin file kalau pas awal itu ya. Jadi ini udah create secara otomatis. Jadi ini rekamannya atau tipe datanya, jadi ada nama nilai ya, seperti ini. Kemudian rekamannya, kemudian bungkusan ya, jadi bungkusan rekamannya untuk menyimpan datanya nanti. Nah, ini adalah tipe data file. File ini di sini ada bintang, jadi istilahnya pointer, sejenis pass by reference waktu itu di Alpro 1 ya. Jadi program itu kalau mau buka file, dia itu akan sejenis apa ya, punya panah atau pemegang file yang ada di hard disk, karena file itu kan disimpan di hard disk, jadi kayak dipegang gitu sama programnya. Makanya biasanya kalau
file itu masih diakses program, kalian mau hapus nggak bisa. Kenapa? Karena masih dipegang sama si programnya itu. Jadi kalau mau dihapus tidak bisa gitu, karena masih dipegang gitu, masih digunakan dalam program yang lain, jadi belum bisa dihapus. Jadi kalau misalnya mau dihapus ya programnya ditutup dulu atau itu juga dipegang dulu filenya, baru bisa dihapus, seperti itu ya. Jadi logikanya kayak misalnya kalian suka sama orang yang udah punya pasangan gitu. Nah, itu hak aksesnya kan punya pasangannya gitu. Kalau kalian mau ngakses ya nggak bisa karena masih dipegang sama pasangannya. Jadi kalau misalnya udah free gitu ya, udah jomblo, baru kalian mencoba untuk nembak gitu, baru bisa. Tapi kalau misalnya itu secara logika sih. Jadi kalau misalnya kalian nembak orang yang udah punya pasangan, nah itu secara logika nggak baik ya. Jadi nggak bener gitu. Sama seperti ini. Nah, jadi caranya adalah untuk mengaksesnya ini yang tadi ya holdnya itu kayak holdernya gitu, kita arahkan untuk fopen. Jadi ini file open, ini nama filenya. Ingat kalau tadi filenya belum ada nggak masalah, karena kalau untuk aksesnya W berarti dia akan create filenya. Ini aksesnya right. File open yang megang adalah arsip matkul, dimana nama filenya adalah arsip matkul.data dan aksesnya adalah write. Habis itu kita kasih perintah ke user untuk memasukkan datanya. Jadi pertama masukkan NIM, simpan di bungkusan. Nah, kemudian si NIM ini kan sebagai pengecek ya, pengecek. Jadi kalau si NIM ini belum dimasukkan data dummy ya berarti dia akan dimasukkan data yang bukan dummy gitu. Kalau udah dimasukkan data dummy berarti pemasukan ke filenya selesai gitu. Sebelum masukkan data dummy maka masukkan lagi nama, masukkan lagi nilai, disimpan dalam bungkusan. Nah, fprintf ini adalah menuliskan datanya ke dalam file, jadi file printf gitu ceritanya, dengan urutan string-string dan enter. Dan ini data yang tadi dimasukkan. Terus datanya lagi masukkan NIM, ini sejenis iterasinya ya ke depannya. Masukkan lagi NIM, lalu disimpan NIM masukannya, kemudian dicek lagi apakah dummy. Kalau bukan dummy lakukan lagi, masukkan NIM lagi, kalau bukan dummy masukkan lagi. Jadi kalau untuk menghentikan while ini adalah dengan memasukkan data dummy-nya, yaitu ini x-axis ini. Nah, kalau sudah proses memasukkan datanya sudah selesai, maka kita nulis ke filenya data dummy-nya, karena sequential file itu batasnya data dummy ini sebagai end of file itu harus ada. Nah, seperti dan selalu ya kalau orang IT ya, kalau udah ngebuka ya tutup gitu, buka ya tutup, tanggung jawab. Jadi kalau misalnya udah nembak ya jangan ngambangin gitu, jangan hubungan tanpa status atau teman tapi mesra atau apa, itu namanya apa ya, nggak logik gitu. Kalau suka ya udah buka tutup, bukan kabur gak jelas gitu ya, lepas lagi sayang-sayangnya gitu. Nah, ini menyamakan persepsi Bapak Ibu, apa itu arsip kosong dan bukan kosong. Jadi kalau arsip kosong itu kalian harus nulisin paling enggak tuh di dalam file itu ada data dummy-nya. Jadi si file untuk sequential file itu harus ada data dummy. Nah, ini kalau yang arsip bukan kosong, tapi ada datanya terus ada data dummy, seperti itu. Nah, kalau membaca, jadi makanya tadi bikin dulu program untuk create dulu gitu ya. Terus file yang udah di create tadi kalian bisa copy ke folder lain untuk read. Jadi read ini filenya harus ada. Nanti jangan, ibu kok programnya error, ya iya lihat dulu filenya ada enggak.
Nah, jangan-jangan menghold sesuatu yang halusinasi gitu, filenya aja nggak ada gitu kan. Ya, logikanya nggak dapet itu. Oke. Nah, ini sama ya, ada bungkusan. Kemudian ini sama folder. Nah, di sini modenya beda, dia read ya. Jadi file ini harus ada dengan mode read. Jadi kalau nggak ada filenya, ya nggak bisa dibaca. Nah, itu ada pengalaman dulu kakak kelas kalian, sekarang udah jauh alumni ya, itu awal-awal saya ngajar dulu. Dia ngasih program dia untuk saya cek. Nah, itu saya ngecek itu sampai seminggu atau berapa ya itu. Jadi saya ada waktu saya cek lagi apa ya yang salah. Nah, udah besoknya lagi saya cek lagi. Nah, akhirnya ketemu kesalahannya kenapa error adalah gara-gara nama file Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kan arsip matkul ya. Nah, dia itu misalnya arsip MT cool gitu. Jadi cuman kurang satu huruf saja dan programnya error. Makanya saya ngecek, loh perasaan ini sama udah bener kok error kayak gitu. Jadi satu huruf itu sangat berarti. Jadi pastikan nama filenya benar dan ada. Oke, jadi nggak halu gitu ya. Terus nah, ini kita mau baca sekarang. Kalau tadi F print F, sekarang F scan F, file scan F. Nah, ini bungkusan untuk nerimanya, dibaca sebagai string, enter. Nah, ini disimpan di dalam bungkusannya, hasil dari pembacaan. Nah, di sini dicek. Kalau misalnya pembacaan pertama adalah data dummy, maka arsipnya kosong. Else, kita bisa, oh berarti kagak kosong. Nah, jadi kita bisa nulis hasilnya apa di sini. Udah, nah dia akan ngebaca terus sampai ketemu data dummy. Jadi di sini pakai do while ya. Jadi kalau udah awalnya bukan dummy pasti ada datanya. Jadi satu kali masuk pasti minimal. Dia akan membaca sampai ketemu data dummy dan setelah itu penulisan ke layarnya selesai. Seperti yang tadi saya bilang, ada F open, harus ada F close. Jadi kalau sudah berani nembak, ya kalau misalnya ada masalah atau apa sudah tidak bisa akur lagi, ya tutup baik-baik gitu. Ya, jangan pergi pada saat sayang-sayangnya gitu. Oke, jadi kayak lagu dangdut itu ya. Kau memulai, kau yang mengakhiri. Nah, itu sesuai logika ya. Jadi open, close gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau mau nyari record yang ada di arsip beruntun. Jadi depannya sama, cuman di sini ada NIM yang mau dicari gitu. Biar kita ngambil datanya ini loh, datanya ada atau enggak gitu. Nah, jadi tetap ya dibaca satu-satu. Nah, tapi dicek. Misalnya nih, ini kalau langsung data dummy berarti nggak mungkin ya ada. Kemudian pengecekan berikutnya adalah kalau misalnya kata carinya adalah data dummy, kita harus bilang itu tidak ditemukan karena data dummy itu bukan data gitu. Jadi biasanya orang mencoba mencari tahu ini data dummy-nya apa nih, batasnya apa nih, karena nanti ada dia bisa menyisipkan data itu di tengah misalnya, sehingga misalnya recordnya ada 10 terus disisipin di tengah data dummy, maka yang kebaca misalnya 1-5 gitu ya, terus data dummy, maka yang kebaca adalah hanya 1-5, data yang belakang itu nggak kebaca gitu karena dia menyisipkan data dummy. Jadi kalau bisa data dummy ini nggak diketahui sih sama usernya gitu ya. Jadi ini program di sisi programmer sih, jadi sederhana masih ya, spesial file sederhana, yang penting tahu konsepnya aja. Nah udah, kalau else-nya lagi berarti ada kemungkinan si data yang dicari ada gitu karena si sequential filenya nggak kosong gitu. Nah jadi di sini ada while, kalau belum ada yang sama ya baca lagi, belum ada yang sama baca lagi kayak gitu. Nah ini ngecek kalau ada ketemu atau enggak. Kalau misalnya datanya ada ya berarti ditulis ini loh yang data yang dicari. Kalau misalnya nggak ada ya nggak ditemuin gitu ya. Dan seperti biasa, F open, F close.